Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'dah. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Aga TV, dan beberapa TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk membahas tentang kiamat besar. Bulan yang lalu kita sudah membahas tentang hisab. Timbul pertanyaan, apakah orang kafir dihisab, ditanya ataukah tidak? Atau langsung dimasukkan ke dalam neraka tanpa ditanya, tanpa dihisab, karena seandainya ada kebaikan dari diri orang kafir, kebaikannya itu ditolak, gugur, sehingga tidak ada faedahnya ditanya dan dihisab. Apakah dihisab atau tidak? Kalau dihisab dan ditanya, apa gunanya hisab dan pertanyaan kepada orang kafir tersebut? Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa, "Hadhihi al-mas'alah tanaza'a fiha al-mutaakhirun min ashabi Ahmad wa ghairihim." Masalah ini, masalah yang diikhtilafkan oleh orang-orang atau ulama mutaakhirin di kalangan para sahabat Imam Ahmad. Di antara ulama yang berpendapat bahwa mereka orang kafir tidak dihisab adalah Abu Bakar, Abdul Aziz, juga Abul Hasan At-Tamimi, juga Al-Qadhi Abu Ya'la dan yang lain-lain. Di antara ulama yang berpendapat mereka dihisab dan ditanya adalah Abu Hafs di kalangan sahabat Imam Ahmad, juga Abu Sulaiman Ad-Dimashqi, juga Abu Talib. Abu Talibnya bukan paman Nabi SAW, tapi ulama yang seangkatan sama Imam Ahmad. Mana yang benar di antara dua pendapat tadi? Yang benar, yang lebih kuat adalah bahwa orang kafir dihisab dan ditanya, bahkan amal-amal mereka pun ditimbang. Dan itu diterangkan oleh banyak ayat dalam Al-Quran. Seperti surah Al-Qasas ayat 62 menyatakan, wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Pada hari kiamat Allah berseru kepada orang kafir, orang musyrik, mana sesembahan-sesembahan yang kalian sekutukan dengan aku yang dahulu kalian sembah? Kita sudah jelaskan hisab itu mencakup pertanyaan atau tanya jawab antara Allah dengan manusia. Dan ini pertanyaan Allah kepada orang-orang musyrik. Juga dalam ayat ke-65 masih surah Al-Qasas, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Pada hari kiamat Allah berfirman kepada mereka, apa jawaban kalian kepada para rasul yang diutus kepada kalian? Respon kalian gimana?
Ini tanya jawab, dan tanya jawab termasuk bagian dari hisab. Dalam surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai ayat yang ke-11 Allah menyatakan فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, mereka berada dalam kehidupan yang bahagia. Ini orang mukmin ditimbang berat kepada pahala. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikan, berarti dosanya lebih banyak. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kalian apakah neraka hawiyah itu? Api yang menyala-nyala. Senada dengan ayat yang barusan, surah Al-Mu'minun 103 sampai 105 juga menerangkan wa man khaffat mawazinuh fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutsla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Ini tentang orang kafir. Kata Allah, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itu orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan mereka di Jahannam secara abadi. Wajah mereka dibakar oleh api neraka dan muka mereka cacat di dalamnya. Lalu Allah berkata kepada mereka, bukankah telah datang ayat-ayatku yang dibacakan kepada kalian tapi kalian mendustakannya? Berarti ini orang kafir. Ini semuanya menunjukkan orang kafir ditanya dan dihisab. Bahkan juga ditimbang. Lalu timbul pertanyaan, untuk apa dihisab dan ditimbang? Kalau amal-amal mereka itu gugur, dihapus, tidak diberikan balasan di akhirat. Ada beberapa alasan. Alasan pertama, iqamatul hujjati alaihim wa idharu adlillahi fihim wa la ahada ahabbu ilaihi al-udhru minallahi azza wa jalla wa huwa sahibul adlil mutlaq walidhalik yas'aluhum wa yuhasibuhum wa yattali'uhum ala sajalatihim allati hawat a'maluhum wa yudhirul mizan azma sayyiatihim wa syana'ati af'alihim. Alasan pertama kenapa orang kafir dihisab. Pertama, untuk iqamatul hujjah kepada mereka. Iqamatul hujjah itu memberikan argumentasi, penjelasan, alasan kenapa mereka diazab gitu. Tidak bingung, jelas alasannya. Juga untuk menampakkan keadilan Allah tentang mereka. Tak ada sesuatu pun yang lebih mencintai alasan dibanding Allah. Allah kalau menetapkan sesuatu dijelaskan alasannya. Oleh karena itu Allah bertanya kepada orang kafir, menghisab mereka, menampakkan catatan-catatan amal mereka, juga menyediakan timbangan untuk mengetahui besarnya dosa dan kesalahan serta keburukan perbuatan mereka. Lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Allah berfirman,
Wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ini Afan bukan Al-Kahfi. Ini Al-Anbiya 47. Kata Allah, kami siapkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Jiwa manapun tidak akan dizalimi sedikit pun. Sekalipun ada amalan yang kecilnya seukuran debu, seukuran atom, bagian terkecil dari suatu unsur, kami akan tampakkan dan kami akan balas. Cukuplah kami sebagai penghisab. Nah, dipertegas lagi dalam Al-Kahfi 49, wa wudi al-kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dibagikanlah kitab catatan amal. Engkau lihat orang-orang yang durhaka tertunduk kepala mereka melihat isi catatan kitabnya. Lalu mereka berkata, aduh celaka kita. Kitab catatan apa ini? Yang tidak melewatkan amalan yang kecil ataupun yang besar, kecuali semuanya tertulis di sini. Kita kan tahu kanan kiri ada malaikat pencatat, raqib dan atid, tidak hanya perbuatan tapi ucapan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Hatal anin, sampai rintihan sekalipun itu dicatat. Makanya jangan mudah mengeluh, berkeluh kesah atau merintih ketika menderita, ketika sakit, ketika mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Tahan, sabar, zikir, berdoa, minta kesembuhan kepada Allah, minta dihilangkan rasa sakitnya. Jangan sampai terucap, dicatat. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka mendapati seluruh yang mereka amalkan ketika di dunia hadir dalam buku catatan itu. Allah tidak akan pernah menzalimi seorang pun. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yang beliau terangkan dalam kitab At-Tadhkirah, wal bari subhanahu wa ta'ala yas'alul khalqa fid dunya wal akhirah taqriran li iqamatil hujjah wa idharan lil hikmah. Afwan. Kata Imam Al-Qurtubi, Al-Bari, Al-Bari itu Allah Azza wa Jalla. Al-Bari salah satu di antara Asmaul Husna, sudah kita bahas hari Selasa beberapa pekan lalu di Dago. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Al-Bari yaitu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada makhluk dunia sampai akhirat untuk iqamatul hujjah dan menampakkan hikmah. Jadi itu alasan pertama kenapa ada hisab, pertanyaan dan timbangan bagi amal orang kafir, untuk menjelaskan alasan kenapa mereka diazab. Alasan kedua, annallaha yuhasibuhum litawbihihim wa taqri'ihim.
Allah menghisab mereka dalam rangka mencela, memojokkan. Coba aja umpamanya ada orang, guru punya murid dikasih PR tidak menjelaskan, tidak melaksanakan. Kehilkan si guru nih. Ditanya, kenapa tidak menerangkan, tidak mengerjakan? Pertanyaan itu dalam rangka memojokkan si murid tersebut. Sebab bisa diduga alasannya. Malas harorean, main aja gitu ya. Seharian main, buku tidak pernah dibuka di rumah. Makanya ditanya, kenapa kamu tidak laksanakan? Dalam rangka taubih. Taubih itu mencela, memojokkan dia. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yuradu bil hisab ardu a'malil kufari alaihim wa taubihihim alaiha wa yuradu bil hisab muwazanatul hasanat bil sayyiat. Fa in urida bil hisab bil ma'na al awwal fala raiba annahu muhasabun bihadzal i'tibar. Wa in urida bihil ma'na tsani fa in qusida dzalika annal kuffar tabqa lahum hasanat yastahiquna bihal jannah fa hadza khata'un dhahir. Kata Syekhul Islam, yang dimaksud hisab ada dua makna. Makna pertama adalah ditampakkannya amalan-amalan orang kafir, diperlihatkan. Lalu Allah mencela mereka atas amalan buruk tersebut. Ini makna pertama. Hisab artinya ditampakkan amal. Makna kedua, hisab itu bagi orang kafir ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Ini makna kedua. Apakah orang kafir dihisab? Kata Syekhul Islam, kalau makna hisab ini adalah makna yang pertama, yaitu ditampakkannya amal orang-orang kafir untuk dicela atas amalan buruknya, ya orang kafir dihisab. Tapi kalau maknanya yang kedua, ditimbang ada amal baik, ada amal buruk, kemudian mungkin kebaikannya lebih banyak dari keburukan lalu ke surga, maka ini tidak. Jadi alasan kedua kenapa ada hisab bagi orang kafir untuk memojokkan mereka, mencela atas keburukan-keburukan mereka. Dan celaan seperti ini terungkap dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-An'am ayat 30. Allah berfirman, walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Seandainya engkau, hai Muhammad, melihat ketika orang-orang kafir diberdirikan di hadapan Allah, ajajar, kemudian berdiri di hadapan Allah. Allah bertanya, bukankah hari kiamat ini benar? Nih kiamat yang dulu kalian dustakan. Mereka menjawab, ya benar demi Rabb kami ya Allah. Lalu Allah menyatakan, rasakan oleh kalian azab karena kekafiran kalian. Ini celaan, memojokkan. Juga dalam surah Al-An'am ayat 130. Allah berseru tidak hanya kepada bangsa manusia yang kafir, tapi juga kepada bangsa jin. Allah menyatakan, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu sahidana ala anfusina wa gharratsumul hayatud dunya
wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wahai bangsa jin dan manusia, bukankah dahulu telah datang kepada kalian para rasul dari bangsa kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku dan memberikan peringatan kepada kalian tentang pertemuan kalian dengan aku pada hari ini? Mereka menjawab, ya kami bersaksi atas diri-diri kami. Bersaksi dulu kami nggak percaya, durhaka. Lalu dijelaskan ayat alasannya, wa gharratsumul hayatud dunya, mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Yang dikejar hanya dunia. Akhirat mereka abaikan. Mereka menyaksikan kebobrokan diri mereka bahwa mereka dahulu kafir, ingkar kepada adanya hari kiamat. Dalam surah Asy-Syu'ara 91-92 Allah menyatakan, wa burrizatil jahimu lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Ditampakkan neraka jahanam kepada orang-orang durhaka. Yang dimaksud durhaka di sini orang-orang musyrik, menyembah selain Allah. Lalu ditanyakan kepada mereka, mana sesembahan yang dahulu kalian sembah? Mana sekarang? Menolong kalian? Bermanfaat bagi kalian? Tidak. Bahkan nanti setelah selesai pembahasan kiamat ini, kita akan langsung membahas tentang surga neraka. Pada waktu membahas tentang neraka, kita akan menemukan keterangan bahwa berhala yang mereka sembah, patung, batu, pohon, apapun, sama-sama dimasukkan ke dalam neraka. Apa dosanya patung? Kan patung tidak dosa ya, yang dosa mah yang bikinnya dan yang nyembahnya. Kenapa patungnya juga dimasukkan ke dalam neraka? Dijawab oleh para ulama untuk memberikan penderitaan yang lebih hebat secara psikis kepada para penyembah berhala itu. Mengetahui berhala yang mereka agungkan, sucikan, sama-sama masuk neraka, secara psikis ini lebih nyelekit. Adapun batu, patung, kayu yang disembahnya, mereka benda mati yang tidak punya rasa, tidak tersiksa walaupun dimasukkan ke dalam neraka. Nah, adanya dialog ini salah satunya untuk mencela dan memojokkan mereka. Mana sesembahan yang dahulu kalian sembah? Dalam Al-Qasas 64 Allah menyatakan, wa qila ad'u syuraka'akum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ra'aul azab law annahum kanu yahtadun. Dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, mana sekutu-sekutu kalian yang dahulu kalian sembah? Mana sekarang? Mereka pun memanggil sesembahan mereka, yang menyembah Lata memanggil Lata, yang menyembah Uzza memanggil Uzza, yang menyembah Hubal, Manat, dan berhala lain dipanggil. Tapi tidak ada yang nyaut. Lalu mereka melihat azab. Lalu mereka pun berangan-angan, lau annahum kanu yahtadun, seandainya dulu mereka memperoleh hidayah, seandainya dulu mereka mengikuti petunjuk. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat-ayat tadi, syukran, izin sebentar supaya rada lancar. Masya Allah.
Kata Imam Ibnu Katsir, anggar ternyata. Wa ammal kufar fatuzanu a'maluhum wa illam takum lahun hasanat tanfa'uhum yuqabilu bihadha kufrihim liidhari syiqaihim wa fadhihatihim ala ru'usul khalaiq. Adapun orang kafir, amal mereka ditimbang sekalipun mereka tidak memiliki kebaikan yang bermanfaat untuk menghapus kekufuran mereka. Kan kebaikan bisa menghapus dosa ya. Allah menyatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus dosa. Makanya setiap muslim pasti ada dosa, sesoleh apapun. Tapi dosa itu ketika ditimbang kalah oleh kebaikan, oleh pahala, maka dosa yang kalah tersebut terhapus oleh sebagian kebaikannya. Makanya tidak diazab walaupun ada dosa, terhapus. Adapun orang kafir tidak memiliki kebaikan yang bermanfaat menghapus kekufuran mereka. Oleh karena itulah maka ini dilakukan liidhari syiqaihim wa fadhihatihim ala ru'usul khalaiq, untuk menampakkan kebinasaan mereka, keburukan mereka di hadapan seluruh makhluk. Inilah alasan kedua. Kenapa orang kafir dihisab dalam rangka taubih. Mencela mereka, memojokkan mereka atas keburukan, kekufuran, perbuatan syirik mereka. Alasan ketiga, annal kufara mukallafuna bi usuli syariah kama hum mukallafuna bi furu'iha. Fais'aluna amma qasaru fihi wa khalafu fihi al-haqqa. Sebenarnya orang kafir pun dibebani kewajiban untuk mengamalkan syariat, baik yang usulnya ataupun yang furu'nya. Yang usulnya itu yang fundamental, tauhid, iman, akidah itu usul. Ataupun yang furu'nya, tata cara sholat, tata cara wudhu, zakat, saum, Ramadan. Orang kafir pun terkena kewajiban. Lalu mereka ditanya tentang kenapa tidak melakukan itu. Berkata Imam Al-Qurtubi, wa fil Qur'an ma yadullu ala annahu mukhatabuna biha ay furu'i syariah mas'uluna anha muhasabuna biha majziyuna ala al-ikhlali biha. Kata Imam Al-Qurtubi, di dalam Al-Quran banyak ayat yang menunjukkan mereka diperintah melaksanakan syariat dan akan ditanya, dihisab dan dibalas karena mengabaikan syariat ini. Makanya lihat dalam surah Fussilat ayat yang ke-6 dan yang ke-7, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Celaka orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Orang musyrik tidak menunaikan zakat, terkena azab. Ini menunjukkan walaupun dia musyrik tidak beriman, terkena kewajiban. Lihat lagi umpamanya dalam surah Al-Muddathir ayat 42 sampai 46. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Orang kafir masuk neraka Saqar, ditanya oleh ahli surga. Nanti penghuni surga dan penghuni neraka itu ngobrol, saling bertanya. Beda alam. Gimana caranya? Nggak perlu mikir, itu urusan Allah. Teknologi Allah jauh lebih dahsyat. Kita aja sekarang bisa ngobrol dengan orang di belahan dunia lainnya pakai
visi. Visi itu naon? Oh, video call. Viki atau pakai Viki. Bisa? Bisa. Kita di sini, kawan kita ada di Amerika, ada di Mekah, bisa ngobrol, bisa. Itu teknologi kita canggih. Apalagi Allah. Ahli surga nanya ke ahli neraka, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu waktu di dunia kami tidak sholat. Padahal ini kafir. Orang kafir mana ada yang sholat, ya enggak? Tapi salah satu di antara penyebab mereka masuk neraka saqar karena tidak melaksanakan syariat yang sebenarnya juga dibebankan kepada mereka. Salah satu sholat. Walam nakun nut'imul miskin, kami juga dulu tidak memberi makan orang-orang miskin. Hati-hati kita masuk kepada ayat ini. Ada orang miskin sekitar kita, cuek, tidak peduli, tidak perhatian. Kita tidur dalam keadaan kenyang, tetangga tidur susah tidur karena lapar. Walam nakun nut'imul miskin. Ini dua-duanya syariat yang dibebankan kepada semua termasuk orang kafir. Ketika ini tidak dilaksanakan, masuk ke dalam ancaman terkena azab. Oleh karena itulah maka orang-orang kafir pun sebenarnya terkena kewajiban melaksanakan syariat dan kelak akan dihisab atas sikap mereka mengabaikan syariat ini. Ini alasan ketiga kenapa ada hisab. Keempat, annal kufar yatafawatuna fi kufrihim wa dhunubihim wa ma'asihim. Orang kafir berbeda-beda, bertingkat-tingkat dalam hal kadar kekafirannya, dosanya, maksiatnya. Dan azab di neraka sangat ditentukan oleh kadar dari kejahatannya, kadar dari dosanya. Makin gede dosa, makin banyak, makin beragam, makin dahsyat azabnya. Para penjahat yang dihukum oleh hakim masuk penjara, berapa lama mereka dihukum? Tergantung jenis kejahatan. Hukuman bagi pencopet beda dengan garong, beda dengan pembunuh, beda juga dengan perampok. Semua tergantung dari kadar dosa dan kesalahannya. Nah, untuk menentukan berapa lama, maka para pelaku kriminal tersebut disidang dulu. Tidak langsung pokoknya daima jahat, jebloskan ke penjara, udah yakin ya. Apa begitu? Tidak. Pembunuh ya yakin, saksi banyak, ya dia jelas-jelas membunuh. Apa langsung jebloskan ke penjara? Tidak. Disidang dulu. Ada pembunuh yang lolos? Di dunia ada. Malah yang terfitnah tidak membunuh tapi dituduh pelaku pembunuhan dihukumnya sudah 20 tahun dihukum, baru terbukti bukan dia pelaku pembunuhan, dibebaskan, udah 20 tahun babak belur. Si pembunuhnya bebas. Kan di dunia bisa begitu, di akhirat enggak. Jadi untuk menentukan seberapa dahsyat azab yang Allah timpakan kepada orang kafir dilihat dari seberapa dahsyat pula kekafiran dan dosa mereka. Orang kafir yang hanya kafir tapi tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin, secara sosial baik kepada kaum muslimin, juga ramah, suka menolong, dia masuk neraka? Ya, karena dia bukan muslim. Semua
kebaikan-kebaikannya terhapus atau dibalas di dunia. Nah, orang kafir seperti itu beda azabnya dengan ya kafir, ya memusuhi kaum muslimin, ya juga dia berzina, ya juga dia maling, ya juga dia mabuk, ya juga dia ngerampok. Lebih beragam jenis dosanya. Ini lebih dahsyat azabnya. Orang kafir yang terang-terangkan memusuhi kaum muslimin berbeda dengan orang kafir yang pura-pura bersahabat dengan orang Islam. Munafik yang seperti lebih berbahaya. Kalau orang kafir terang-terangan, pas ketemu kita taki-taki, ya enggak? Waspada, siapkan jurus. Minimal jurus langkah 1000. Biar selamat. Tapi kalau dengan orang kafir yang pura-pura Islam, menohok dari belakang, berkhianat di saat yang sangat genting. Nah, orang munafik yang seperti ini disebut munafik besar. Pada hakikatnya dia kafir tapi pura-pura menampakkan keislaman. Munafik seperti lebih dahsyat azabnya. Itulah yang dimaksud dengan ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Surah An-Nisa 145. Sungguhnya orang munafik berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Kalau paling bawah otomatis paling dahsyat siksanya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, iqabu man kathurat sayyi'atuhu a'zam min iqabi man qallat sayyi'atuhu. Wa man kana lahu hasanat khufifat anhu al-'adhab kama anna Aba Talib akhafu 'adhaban min Abi Lahab fa kana al-hisab li bayani maratibil 'adhab la li ajri dukhulihimul jannah. Siksa bagi orang yang banyak dosanya lebih dahsyat daripada orang yang sedikit dosanya. Siapa di antara orang kafir yang memiliki kebaikan, maka itu akan meringankan azab bagi dirinya. Sebagaimana Abu Talib, azabnya jauh lebih ringan daripada Abu Lahab. Dua-duanya musyrik, dua-duanya kafir. Tapi kenapa Abu Talib lebih enteng? Entengnya itu cuma diberi sepasang sendal. Begitu dipakai sendal dari api neraka, langsung ubun-ubunnya mendidih. Itu yang paling ringan. Abu Lahab lebih dahsyat lagi. Nah, kenapa Abu Talib lebih enteng? Karena tidak jahat kepada Islam dan kaum muslim, bahkan membantu melindungi Nabi SAW. Jadi hisab untuk menjelaskan kadar azab, bukan untuk berakhir kepada kemungkinan masuk surga bagi orang-orang kafir. Tidak. Berkata Imam Al-Qurtubi ketika menerangkan manusia ditimbang amal-amal yang dilakukannya. Kata beliau, ada dua bentuk timbangan. Pertama, annahu yudha'u fi ihdal kifatain kufruhu wa sayyi'atuhu wa la yajidul kafir hasanah tudha'u fil kifatil ukhra fatarajjaha kifatus sayyi'at li kauni kifatil hasanat farighah. Pertama, kekafiran orang kafir dan dosa-dosa mereka disimpan di satu daun timbangan. Saya nggak tahu istilahnya tepat apa tidak. Timbangan kan ada dua tempat. Satu menyimpan batu timbangan, satu untuk menyimpan barang yang ditimbang ya. Nah, tempat menyimpan batu dan tempat menyimpan barang yang ditimbang apa namanya? Ada tukang dagang di sini. Saya selalu menyebut daun timbangan.
Sepakat aja ya. Kekafiran orang kafir dan dosa mereka disimpan di daun timbangan yang satu, sementara orang kafir tidak memiliki kebaikan. Jadi kosong kebaikannya, otomatis begitu ditimbang, jelek, berat kepada dosa dan keburukan. Inilah yang dimaksud dengan wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Itu yang pertama. Kedua, anna hasanatil kafir min silatir rahim was sadaqah wa muwasah linnas tudu'u fi kifatil hasanat. Walakin kifatus sayyi'at tarajjahat bisababi kufrihi wa syirkihi. Kedua, kebaikan orang kafir seperti silaturahmi, menolong orang, sedekah, ramah kepada tetangga, kepada kaum muslimin juga baik. Itu kebaikan. Itu disimpan di satu daun timbangan kebaikan, tapi beratnya dosa kekufuran dan dosa-dosa selain kufur itu tidak bisa dikalahkan oleh kebaikan. Apalagi selain dosa kufur, ada dosa lain. Mereka makan babi gitu kan, makan barang yang haram, minum minuman keras, kemudian macam-macam lah. Itu dihitung dosa. Seandainya orang kafir, hanya kafir saja, sedangkan selebihnya adalah kebaikan, niscaya beratnya timbangan kekafiran tidak bisa diimbangi dengan kebaikan sebanyak apapun. Terlebih orang-orang musyrik seluruhnya kebaikannya terhapus karena perbuatan syiriknya. Kalau kebaikan bisa menghapus dosa, perbuatan syirik bisa menghapus pahala. Nih Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 65. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya engkau hai Muhammad musyrik. Ini Nabi SAW. Ibadahnya hebat, beragam, pahalanya gak bisa dibayangkan sebagaimana banyak dan beratnya pahala Nabi SAW. Ya berkualitas, ya berkuantitas. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Tapi seandainya beliau syirik, seluruh kebaikannya terhapus. Sebanyak apapun. Allah menyatakan lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu syirik hai Muhammad, gugur, terhapus semua kebaikan-kebaikan. Jadi syirik itu bisa menghapus seluruh pahala. Mungkin ada seorang muslim sholat, saum, haji sudah 7 kali setiap bulan, umroh dan seterusnya. Tapi dia syirik. Terhapus semua pahala kebaikan. Juga lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 217. Wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Untuk yang murtad. Sebelum murtad dia Islam ya, namanya juga murtad. Ketika Islam dia banyak melakukan ibadah. Tahajud rajin, saum Senin Kamis rajin, haji tiap tahun dan seterusnya. Terus murtad. Kata Allah, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, merekalah orang-orang yang batal, terhapus seluruh amal mereka dunia dan akhirat, dan mereka ahli neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam salah satu hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam bab jihad, diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an dengan sanad yang sahih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtaghi bihi wajhah. Allah tidak akan menerima amalan kecuali amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah, mengharapkan wajah Allah. Orang kafir walaupun melakukan kebaikan pasti bukan karena mengharapkan wajah Allah dan tidak percaya atau kepada aturan Allah. Mungkin karena kepentingan duniawi atau karena kemanusiaan dan seterusnya. Dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yadlimu mu'minan hasanatah yu'ta biha fid dunya wa fi riwayatin yuthabu 'alaiha rizqu fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa mal kafir fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ila al akhirah lam yakun lahu hasanah yujza biha." Sungguhnya Allah tidak akan pernah menzalimi seorang mukmin tentang kebaikan-kebaikan mereka. Kalau seorang mukmin melakukan kebaikan, Allah berikan balasannya berupa rizki di dunia dan Allah balas dengan pahala di akhirat. Makanya seluruh kebaikan adalah pintu pembuka rizki. Maksiat penutup pintu rizki. Karena Nabi SAW menyatakan Allah akan berikan rizki di dunia atas kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin dan akan diberikan balasan pahala di akhirat. Ini orang mukmin. Adapun orang kafir yang berbuat baik, Allah akan berikan makan atau rizki di dunia seluruhnya. Sehingga apabila mereka sampai ke akhirat, tidak tersisa sedikit pun kebaikan yang akan dibalas di akhirat bagi mereka. Jadi berdasarkan hal itulah maka kita mengetahui alasan kenapa orang kafir tetap dihisab. Ditanya dan ditimbang, itulah 5 atau 4 alasan yang sudah diterangkan. Ya. Nah, terus hisab yang Allah terapkan bagi hambanya sangat menguntungkan kita. Dan ini mencerminkan sikap kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Maka dalam menghisab Allah menerapkan kaidah. Semua kaidah ini menguntungkan kita. Coba lihat. Apa saja kaidah yang Allah terapkan dalam menghisab? Pertama, bulan depan kita bahas, sekarang sudah habis waktunya. Bulan depan materinya kaidah di dalam menghisab. Baik, ada? Baik. Ada Pak, silakan Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz tadi sudah dari awal Ustadz sudah menyampaikan tentang hisab orang kafir Ustadz ya. Pertanyaannya, kalau misalnya orang itu berbuat, orang muslim tapi penyembah berhala begitu, apakah hisabnya sama dengan orang kafir tadi? Jadi misalnya orang muslim menyembah berhala, ya, atau musyrik ya. Kemudian apa? Berarti kalau kesimpulannya bahwa neraka itu ternyata bertingkat-tingkat Ustaz, mungkin seperti surga gitu Ustaz. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada amanat dari Ikhwan di Jakarta Ustaz, ini perihal beliau ini profesinya sebagai driver Grab atau driver online gitu. Beliau mengatakan bahwa setiap hari itu hampir
hampir setiap hari perjalanan beliau itu lebih dari 100 km. Jadi pertanyaannya apakah mereka ini sholatnya selalu di jamak qashar dan atau di jamak tam gitu Ustaz. Itu barangkali dua pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kalau ada orang ngaku muslim tapi menyembah kepada selain Allah? Iya, menyembah atau beribadah kepada selain Allah, siapapun pelakunya, maka itu syirik. Perbuatannya syirik. Coba perhatikan baik-baik. Apakah pelakunya langsung divonis musyrik? Tidak. Kenapa? Karena kita belum tahu alasannya kenapa dia melakukan perbuatan itu. Mungkin karena kebodohan, ketidaktahuan tentang kaidah tauhid. Karena tidak tahu, menyangka ini ibadah yang agung. Akhirnya mereka melakukan. Seperti orang yang meminta-minta berdoa kepada kuburan orang-orang soleh. Mereka meyakini ini ibadah, ya enggak? Mungkin penjelasan bahwa itu syirik belum sampai. Karena lingkungannya, pengajiannya dikondisikan sedemikian rupa. Pokoknya yang memusyrikan itu mah Wahabilah. Nah, apakah pelakunya musyrik? Tidak. Ada 3 kaidah di dalam memvonis orang ini musyrik karena perbuatan syiriknya, kafir dengan perbuatan kufurnya, ahli bid'ah dengan perbuatan bid'ahnya. Pertama adalah zuhurul amalil kufri awil syirki awil bid'i. Pertama, jelas nampak perbuatan syirik dia atau kufur dia atau kebid'ahan dia. Itu yang pertama. Kedua, iqamatul hujjah alaih. Sudah diterangkan. Iqamatul hujjah itu memberikan penjelasan bahwa itu syirik, itu kufur, itu bid'ah. Dan ketika iqamatul hujjah ada 3 kaidah. Pertama, bulughul hujjah, sampainya hujjah itu kepada mereka. Jangan sampai umpama ini buku baca, besok lusanya masih tetap begitu, langsung divonis. Padahal belum tentu dibaca, ya enggak? Hujahnya belum tentu sampai kepada dia. Atau nih kamu baca linknya nih ada di website ini, baca. Belum tentu baca dia. Belum tentu sampai itu hujah. Pertama, bulughul hujjah. Yang kedua, fahmul hujjah. Dia memahami hujah itu, setelah dibaca faham. Karena penjelasannya itu merele gitu. Merele itu apa ya? Bukan embe. Merele itu jelas gamblang. Jentre, tegas, tandes, atra, eces. Paham? Adapun kalau penjelasan kita tidak difahami, kenapa? Bukan karena dianya tidak cerdas, tapi penjelasan kita ya muter liur. Mungkin dia sendiri nggak paham gitu, sehingga tidak paham hujah kita, nggak boleh divonis. Ini kaidah kedua tentang iqamatul hujjah. Ketiga, izalatus syubah, hilang syubhat pada diri. Nah, iqamatul hujjah itu harus sampai begitu. Pertama, hujjah itu sampai. Kedua, dia faham. Ketiga, syubhatnya sudah hilang. Kalau sudah begitu masih kenapa dia melakukan baik perbuatan syirik, kufur atau bid'ah? Karena menguntungkan dunia. Secara duniawi untung. Tahu ini salah, dikerei. Nah, maka baru boleh divonis. Adapun orang yang melakukan perbuatan syirik, kufur atau bid'ah karena ketidaktahuan, itu pernah teralami oleh para sahabat. Ketika para sahabat melalui sebuah lembah Hunain, ada di sana menemukan orang-orang menggantungkan senjata mereka di sebuah pohon.
Kalau digantungkan di sana, itu senjata jadi sakti mandraguna. Jadi senjata pusaka gitu. Namanya Dhatu Anwat, sejenis jimat. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, ij'al lana Dhata Anwat kama lahum Dhatu Anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami Dhatu Anwat. Tuh mereka juga punya Dhatu Anwat. Minta jimat. Apa kata Nabi SAW? Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan umat Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami patung sembahan sebagaimana mereka juga tuh punya patung sembahan. Minta jimat sama dengan minta patung sembahan. Syirik apa tidak? Syirik. Para sahabat minta itu. Kenapa minta? Karena keyakinan mereka itu boleh bahkan bagus. Apakah oleh Nabi dikufurkan? Oh kalian sudah musyrik, ayo syahadat lagi. Apakah begitu? Tidak. Cukup dijelaskan. Setelah mereka faham, mengerti, sudah tidak lagi meyakini hal itu. Oleh karena itulah maka kalau seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, jangan langsung divonis musyrik. Kalau orang melakukan perbuatan kufur, jangan langsung divonis kafir. Ya pelakunya perbuatannya kufur, tapi pelakunya belum tentu. Mungkin karena kebodohan, ketidaktahuan. Kalau orang berbuat syirik jangan langsung divonis musyrik. Ya perbuatan syirik, tapi pelakunya nggak boleh langsung divonis. Karena mungkin ketidaktahuan, setelah diberitahu mereka rewas, terkejut. Salah gening, disangka ibadah. Terus berhenti, kan bagus. Nah oleh karena itulah maka orang seperti ini sekali lagi tidak boleh dikafirkan, dimusyrikan, dibid'ahkan. Walaupun perbuatannya kufur, syirik ataupun bid'ah. Lihat dulu. Jadi kalau kita menganggap ini bid'ah, ini syirik, ini kufur, bukan berarti mengkafirkan, itu bukan. Berbeda antara berbicara tentang hukum sebuah perbuatan dengan memvonis pelaku perbuatan itu. Harus dibedakan. Itu yang pertama. Kedua, ada ojol ya. Dia mungkin mengantar penumpang sampai ratusan kilo. Apakah safar boleh dijamak qashar? Iya boleh. Kalau keluar kota, dari Bandung ada penumpang ke Tasik, enggak. Di sana dijamak qashar. Kalau ada mungkin ya. Nah, adapun kalau ratusan kilo muter dalam kota tidak termasuk safar. Karena masih di dalam kota walaupun 1000 kilo. Keluar kota hanya umpamanya 50 kilo. Itu safar, tidak dilihat dari jarak. Kemana dia pergi? Oh, udah saya mau kukurilingan di gunung, di lembur gitu. Ayah 100 kilo, jadi safar tidak. Kalau masih di dalam kota kita sendiri. Wallahu a'lam. Apakah jin juga dihisab? Iya dihisab. Karena jin juga diperintahkan ibadah. Apakah tempat kembali jin sama dengan tempat kembali manusia setelah dihisab? Ya, jin masuk surga, masuk neraka. Kita bisa melihat jin nanti, malaikat jin bisa terlihat. Nanti pandangan kita saat itu tajam. Wa basaruka, apa surah Qaf itu? Wajaat kumaha itu? Sa'iqu wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Fakashafna anka ghita'aka. Kami singkapkan bagimu tirai pandangan yang selama ini menutupi kamu. Di dunia kita nggak bisa melihat jin, nggak bisa melihat para malaikat. Ada tirai yang menghalangi.
tirai gaib. Fakashafna anka ghita'aka. Saat itu nanti di akhirat kami buka tirai itu penutup. Fabasarukal yauma hadid, maka pandanganmu pada hari itu sangat tajam. Bisa melihat malaikat, bisa melihat bangsa jin. Takut dong. Enggak, di sana tidak ada lagi yang ditakuti kecuali hisab. Jin juga takut terhadap hisab ya. Saya seorang PNS, suami saya telah meninggal dunia tahun 2021. Namun saya masih menerima tunjangan untuk suami dan sudah saya laporkan ke bagian bendahara untuk dihentikan pada tahun 2021 tersebut. Saya baru tahu bulan ini, apakah uang tunjangan untuk suami tersebut harus saya sedekahkan atau halal untuk saya? Karena saya mau kembalikan ke kantor, mereka bilang tak apa, nggak usah dikembalikan. Kalau itu aturan pemerintah, jadi suami istri dua-duanya PNS. Pas suaminya meninggal, gaji suaminya jatuh ke istri. Jadi istri dapat gaji double, gaji dia juga gaji suami. Itu aturan, ambil itu hak. Kecuali kalau aturannya tidak boleh, kalau suami mati udah putus, terus dimanipulasi masih hidup. Nah itu nggak bohong, tidak boleh. Tapi kalau aturannya jelas bahwa gaji suami yang sudah meninggal jatuh ke istri, walaupun si istri sama-sama PNS dapat gaji untuk dirinya, nggak masalah, double ya. Ana suka berkunjung ke rumah tetangga Ana, dan tetangga Ana orang kafir. Lalu di rumahnya selalu ada lantunan ibadah mereka. Apa Ana dosa bila Ana berkunjung ke rumah tetangga Ana dan tetangga Ana ini tidak pernah mengganggu Ana? Pertama, bermuamalah dengan orang kafir yang tidak memerangi kita, apapun bentuk muamalah, jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai, atau hadiah menghadiahi, boleh, tidak dilarang. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Boleh. Pinjam meminjam boleh. Bahkan boleh enggak punya pembantu orang kafir? Boleh. Hukum asal boleh. Karena Nabi SAW pernah memiliki pembantu seorang pemuda orang Yahudi. Bantu-bantu. Suatu saat pembantunya ini sakit keras. Dilayat oleh Nabi SAW. Diajak kepada Islam. Anak ini menatap dulu kepada bapaknya seolah-olah minta izin. Apa kata bapaknya? Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Abul Qasim itu Nabi SAW. Lalu dia bersyahadat dan mati. Lalu oleh Nabi langsung diurus pemakamannya. Ini menunjukkan boleh memiliki pembantu orang kafir, hukum asal begitu. Dengan syarat tidak memberi madarat kepada agama kita. Kalau memberi madarat tidak boleh. Umpamanya pembantu agamanya bukan Islam, disuruh ngasuh anak kita yang masih kecil. Akhirnya dididik agama dia. Maka itu tidak boleh. Tapi kalau tidak membahayakan agama kita boleh. Termasuk bermuamalah dengan orang kafir selama tidak mempengaruhi agama kita boleh. Nah termasuk tadi bertetangga kepada orang kafir. Kalau tidak merusak agama kita tidak apa-apa. Tapi kalau merusak, pas ke rumahnya, pas ada nyanyi-nyanyi, aduh adem ya enak, akhirnya simpati, maka bahaya, nggak boleh.
Kalau sampai kepada taraf seperti itu. Qadarullah, bibi ana mengalami kecelakaan. Koma selama 4 hari. Yang ingin ditanyakan, bagaimana hukum sholatnya orang koma? Apa wajib diqadha atau fidyah? Kalau masih memungkinkan diqadha, qadha. Kecuali kalau komanya 2 tahun. Yang memberatkan untuk diqadha, kan ada ya yang koma tahunan 10 tahun tapi kemudian hidup lagi. Yang memberatkan untuk diqadha, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau 4 hari masih mungkin terbayar, masih. 4 kali 5 berapa? 20 kali sholat, semampunya. Sekarang 2 kali sholat, besok 2, besoknya lagi 4, sampai lunas. Qadha. Setelah sadar dari koma, bibi mengalami haid. Bagaimana cara mandi wajibnya? Mandi aja biasa. Mau nyebur ke kolam renang, silakan. Mau pakai shower, mau diguyur. Asal seluruh tubuh, bagian tubuh terkena air. Itu sah mandinya. Adapun kalau ingin memperoleh 2 pahala, pahala mandi dan pahala sunnah, maka lakukan wudhu terlebih dahulu, seperti wudhu mau sholat. Ada 2 versi, 2 cara. Cara pertama, persis wudhu seperti mau sholat, lalu setelah itu mengguyurkan seluruh air ke seluruh badan. Mau pakai sabun, mau tidak, mau pakai sampo, mau tidak, pokoknya seluruhnya tercuci. Itu cara pertama. Cara kedua, wudhu seperti wudhu mau sholat kecuali 2 kaki. 2 kakinya nanti. Sampai mengusap kepala dan telinga lalu diguyur. Guyur ke kepala, bagian kanan, bagian kiri. Terakhir baru kaki. Nah, begitu cara mandi yang sesuai sunnah. Adakah cara tertentu memberi zakat mal pada penerima? Enggak ada, asal sampai saja. Tidak perlu dikatakan ini zakat untukmu, enggak perlu, udah aja ngasih. Kadang ada orang ini zakat, dia merasa aduh enggak, saya dianggap mustahik, padahal iya. Ada gengsi mungkin, pokoknya ini ngasih. Kita meniatkannya zakat. Mau transfer boleh, mau dititip orang boleh gitu ya. Bagaimana cara perhitungannya? Tergantung zakat malnya dari apa? Dari dagang, dari pertanian, dari tabungan, dari apa? Ya. Kalau dari dagang, dari tabungan, maka ada 2 syarat. Terpenuhinya 2 syarat ini mewajibkan zakat. Syarat pertama, nisab, yang kedua haul. Nisab adalah jumlah minimal harta yang wajib dizakati. Haul 1 tahun sudah tersimpan. Umpamanya begini, kita mulai dagang tanggal 1 Syawal, pas lebaran, nutup merenya tanggal 10 Syawal lah gitunya. Nah, dagang. Setelah tahun depan tanggal 9 Syawal hitung. Apa yang dihitung? Pertama, uang yang ada dari hasil dagang. Kedua, omset yang barang-barang yang dijual. Barang dagangan. Ketiga, piutang yang lancar. Ada orang lain berhutang kepada kita dan lancar. Umpah cicilan, hitung. Kalau jumlah total dari semuanya itu mencapai nisab sebanyak 83 atau 84 gram emas, kalau 1 gramnya 1 juta berarti berapa?
84 juta, keluarkan 2,5%. Kalau belum, maka tidak terkena kewajiban zakat. Kalau tabungan juga sama, umpamanya kita mulai nabung, begitu sampai ke 84 juta, mulai saat itu dihitung. Setahun ke depan masih tetap segitu, keluarkan 2,5%. Ke siapa ya? Kepada para mustahik. Boleh nggak ke saudara, ke adik, ke kakak, ke paman, ke bibi? Kalau mereka mustahik bukan boleh tapi bagus. Karena memberikan infak, zakat, sedekah ke kerabat punya dua nilai. Nilai pertama zakat, infak, sedekahnya, yang kedua nilai silaturahminya. Apakah ada jin orang kafir yang berdebat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat? Ya, ada. Hisab itu salah satunya dialog antara Allah dengan hamba. Termasuk jin? Ya, termasuk jin. Kan tadi disebutkan dalilnya, ya ma'syaral jinni wal insi, wahai kelompok jin dan manusia, gitu ya. Ada. Bagaimana hukumnya mensolawati sesuatu yang bersifat dunia? Contoh, ingin punya rumah atau mobil, lalu ada yang bilang, udah solawatin aja. Jadi lihat umpah ada mobil harganya 5 miliar, solawat. Itu pertama, solawat adalah ibadah yang agung yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wassallimu taslima. Terus Nabi SAW menyatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Ini ibadah yang agung. Pahalanya besar, Makanya perbanyak solawat. Nah, seluruh ibadah baru dapat pahala dan keutamaan yang Allah janjikan kalau dilakukan ikhlas karena Allah. Tapi kalau dilakukan untuk tujuan duniawi, kita sudah bahas dalam kitab Tauhid, 1 bab, mengamalkan amal akhirat untuk kepentingan dunia. Itu termasuk kerusakan tauhid. Rajin tahajud. Supaya apa? Supaya karirnya naik, supaya dagangannya laris manis, supaya cepat dapat jodoh. Tahajud, saum, Senin Kamis, baca Quran, wirid untuk memperoleh dunia. Itu termasuk wujud kerusakan tauhid. Para ulama menjelaskan orang yang melakukan ibadah yang agung untuk meraih dunia, taubahnya seperti orang yang memiliki sendok yang terbuat dari emas dan bertahtakan berlian, mahal. Lalu dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahal dan berharganya sendok, betapa kotoran yang disiuk oleh sendok itu. Dunia oleh Nabi SAW diibaratkan kotoran manusia. Dalam riwayat lain ibarat bangkai binatang. Amal ibadah begitu agung, lebih bagus, lebih berharga daripada dunia dan isinya. Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Keabadian amal soleh itu lebih baik pahalanya di sisi Allah. Nah, jadi ibadah untuk meraih pahala akhirat dipakai untuk meraih dunia yang hina. Ini kerusakan tauhid. Salawat, dia baca salawat untuk meraih ini mobil. Umpamanya ada mobil, orang parkir tuh cari yang paling mahal, usapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Niatnya apa? Niat salatnya bukan karena Allah, tapi karena mobil. Ibadah bukan untuk dunia.
Allah berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirki, faman 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku zat yang paling tidak membutuhkan saingan. Siapa orang yang mengamalkan satu amal ibadah, tapi dia menyekutukan aku dalam hal niat melakukan ibadah itu. Niatnya bukan karena aku, tapi karena dunia. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Jadi jangan sekali-kali melakukan amal ibadah apapun bentuknya diniatkan untuk dunia, rusak tauhidnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat, pernah nggak Nabi SAW menyatakan kalau kalian ingin kuda, baca salawat kepadaku 10 kali. Nanti kuda itu akan kalian dapatkan. Siapa di antara kalian yang ingin rizki yang banyak, salawatlah kepadaku. Ada hadis seperti itu? Tidak ada. Jangan jadikan ibadah sebagai alat untuk meraih dunia. Ya, terlalu matre ibadah. Ustadz yang seperti itu selalu mengarahkan jamaahnya untuk meraih kepentingan dunia. Ceritanya tentang uang, miliaran, triliunan. Hanya karena sholawat, hanya karena ibadah tertentu. Nggak boleh seperti itu. Bagaimana kalau ada seorang yang menyekolahkan anaknya di sekolah tahfidz, tapi tujuannya duniawi, misal untuk masuk universitas tertentu, maka bisa lewat jalur tahfidz minimal hafal sekian juz. Untuk bisa sekolah di universitas tertentu, umpamanya Jamiah Islamiyah di Madinah, itu baik apa buruk? Baik. Untuk dunia, untuk akhirat. Untuk akhirat, karena dengan belajar Islam di sana jadi lebih paham tauhid yang benar gimana, ibadah yang benar gimana, bercita-cita ke sana, melakukan upaya agar bisa sampai ke sana, bagus. Saya sekolahkan anak saya ke Ma'had Tahfidz ini agar bisa ke Madinah, bagus, nggak masalah. Gimana kalau umpamanya tujuannya buruk, umpamanya kalau lulusan Madinah nanti jadi ustadz beken. Ustadz beken itu banyak dipuji orang, gampang memperoleh uang, banyak tawaran. Tawaran apa? Tawaran jadi pembimbing umroh, pembimbing haji. Seperti itu. Dunia. Saya ingin anak saya nanti jadi ustadz sekaliber ustadz fulan yang beken. Kaceluk ka aun-aun, ka koncara, ka jana pria. Agar kaya raya, agar dihormat, orang tuanya juga ikut terangkat. Boleh nggak seperti itu? Iya. Jalani saja dulu. Walaupun anak awalnya termotivasi karena itu, Umi saya ingin seperti ustadz. Ya sok atuh yang belajar yang benar. Iya, semangat. Awalnya belajar ilmu untuk dunia. Tapi nanti ilmu yang dia pelajari menuntun dia untuk ikhlas. Dan ini juga teralami oleh para ulama. Para ulama zaman dahulu awal mencari ilmu tidak ikhlas. Imam Al-Baihaqi menyatakan talabnal ilma li ghairillah fa'aba illa ayyakuna lillah. Kami mencari ilmu, kami bukan aku. Jadi dia mewakili beberapa kawannya sama ulama ketika masih nyantri. Mencari ilmu bukan karena Allah. Syekh Al-Baji menyatakan maksud bukan karena Allah itu ingin dihormati seperti dihormatinya para ulama. Tapi ternyata gagal karena ilmu tidak bisa diraih kecuali dengan keikhlasan. Lalu kami merubah niat menjadi ikhlas baru berhasil. Jadi banyak kasus orang yang awalnya mencari ilmu demi dunia, tapi di tengah perjalanan menuntut ilmu, ilmunya menuntun dia untuk ikhlas. Insya Allah Allah beri hidayah ya untuk ikhlas seperti itu.
Terakhir ya, saya niatnya cuma setengah jam. Sudah kadung. Kalau orang yang sholat di undangan, sambil duduk di tengah hiruk pikuk orang makan dan musik, apakah sah? Sah, cuma dijamin bakal kacau. Makruh sholat di sebuah tempat yang banyak gangguan. Jangankan ada musik, orang lalu lalang, ada makan. Kalau makanan ada, la sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat ketika ada makanan terhidang. Makan dulu baru sholat. Apalagi musik. Nabi SAW ada gordeng, ada corak. Coraknya bukan gambar makhluk hidup, tapi bunga-bunga pohon. Beliau menyatakan, amiti anni hadha. Singkirkan si gordeng ini dariku. Karena coraknya itu selalu terbayang ketika sholatku. Makanya para ulama menyatakan makruh. Sholat di suatu tempat yang di sana ada gangguan yang menyebabkan kita tidak khusyuk. Tanpa gangguan aja susah khusyuk ya. Apalagi ada gangguan. Sholatnya sah, tapi dosa. Karena pasti tidak akan khusyuk lah. Ya. Mungkin lagi Allahu Akbar lihat, aduh itu takut bakso tahu kehabisan. Cari saja keluar dulu, cari musola, cari masjid lalu sholat. Ya, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita berjumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.